Dahulu kala, hiduplah seorang pedagang kaya, tepatnya di daerah Sambas. Pedagang ini dikaruniai dua orang anak laki-laki, bernama Muzakir dan Darmawan. Tetapi, kedua kakak beradik ini memiliki sifat berbeda. Muzakir memiliki kepribadian pelit dan tidak mau berbagi dengan sesama, terutama tetangga sekitar kampungnya, untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Sedangkan, Darmawan merupakan seorang pemuda yang baik hatinya. Dia tidak sungkan-sungkan untuk membantu orang-orang sekitar yang sedang kesusahan yang ada di sekitarnya. Pada suatu hari, ayah dari dua anak saudagar kaya meninggal dunia. Ayahnya mewariskan harta-harta bendanya kepada kedua anaknya. Muzakir dan Darmawan sama-sama mendapatkan setengah harta peninggalan sang ayah. Harta sang ayah yang diwariskan kepada Darmawan digunakan untuk membantu orang-orang yang kesusahan, sehingga tanpa sadar harta itu tersisa sedikit, tetapi Darmawan tidak menyesali perbuatannya tersebut. Kemudian sisa harta yang dia punya, Darmawan membeli rumah sederhana dan lahat secukupnya. Lalu Muzakir, adik dari Darmawan, justru menghina kakaknya sendiri. Suatu hari, Darmawan sedang beristirahat di pekarangan dekat rumahnya. Tiba-tiba saja, Darmawan melihat seekor burung pipit yang jatuh. Darmawan bergegas melihat dan mengambil burung pipit lalu merawat. Burung pipit, ternyata sayapnya terluka dan tidak bisa terbang. Setelah burung tersebut dirawat dan lukanya sembuh, Darmawan kembali melepaskannya untuk terbang ke alam bebas. Ternyata, Darmawan melihat biji semangka di tempat. Saat merawat dan mengobati burung pipit tersebut, Darmawan lalu mengambil biji semangka itu, lalu ditanam dan merawat biji tersebut. Seiring berjalannya waktu, biji semangka yang Darmawan tanam mulai tumbuh, tetapi terdapat keanehan-keanehan pada tanaman yang dia tanam. Ternyata, Darmawan melihat biji semangka di tempat, saat merawat dan mengobati burung pipit tersebut. Darmawan lalu mengambil biji semangka itu, lalu ditanam dan merawat biji tersebut. Seiring berjalannya waktu, biji semangka yang Darmawan tanam mulai tumbuh, tetapi terdapat keanehan-keanehan pada tanaman yang dia tanam. Tanaman biji semangka yang Darmawan tanam terdapat banyak sekali daunnya. Anehnya hanya terdapat satu buah pada tanaman biji semangka. Kemudian hari, buah semangka tumbuh besar dan juga harum. Saat panen buah semangka, Darmawan lalu mengambil buah semangka dan membelahnya. Sungguh kagetnya, Darmawan melihat semangka yang dibelahnya berisikan biji emas. Darmawan merasa senang dan bahagia. Lalu dengan menjual biji emas yang ada di semangka, Darmawan menjadi lebih baik perekonomiannya. Hari berganti hari, kabar tentang semangka emas yang didapatkan Darmawan sampai terdengar pada Muzakir. Lalu Muzakir mencari informasi. Ternyata bahwa biji semangka emas yang didapat Darmawan, ketika Darmawan merawat burung pipit yang terluka saat terjatuh. Karena iri, dan tidak terima, Muzakir lalu memerintahkan pengawalnya untuk mencari burung pipit yang terluka. Namun nasib berkata lain, setelah beberapa lama para pengawal tidak berhasil menemukan burung pipit yang terluka. Muzakir memiliki ide licik, lalu menyuruh para pengawalnya menangkap seekor burung pipit dan melukai sayapnya. Kemudian Muzakir berpura-pura untuk menolong mengobati serta merawat burung pipit. Akhirnya para pengawal berhasil mendapatkan burung pipit dan melukai sayap burung pipit, lalu datanglah Muzakir pura-pura mengobati luka burung pipit hingga sembuh. Dengan senyum tipis Muzakir berhasil mengobati burung pipit tersebut.
Setelah sembuh dan dilepas oleh Muzakir, di tempat itu juga Muzakir menemukan sebuah biji semangka. Betapa senangnya Muzakir, tanpa berpikir panjang langsung menanam biji semangka, dan merawatnya hingga berbuah sama seperti yang dialami Darmawan. Tumbuhan semangka yang ditanam Muzakir memiliki banyak daun dan hanya terdapat satu buah saja. Hari berganti, saatnya panen. Muzakir kemudian mengambil semangka yang dipanennya. Muzakir sudah tidak sabar untuk mendapatkan emas seperti yang dialami oleh Darmawan. Nasib berkata lain, hal yang diidam-idamkan dan diharapkan ternyata tidak terjadi. Pada saat Muzakir membelah semangka tersebut, hal yang tak diduga pun terjadi. Bukan emas, isinya ternyata lumpur dengan bau busuk yang sangat menyengat. Merasa jijik, Muzakir kemudian lari terbirit-birit, karena Muzakir terkena lumpur dari buah semangka yang berbau busuk. Orang-orang yang melihatnya di sekitar Muzakir, kemudian orang-orang yang ada di sekitar, menertawakan Muzakir bersama-sama. Ternyata itu adalah balasan bagi orang yang kikir dan angkuh yang diterima oleh Muzakir atas perbuatan rakusnya.